Yo, balik lagi sama gua Vinozi di video part 2 Warcraft Lore ya. Di video kali ini gua bakal bahas tentang Rise of the Night Elves, War of the Ancient atau Perang Ancient, dan The Great Sundering yang menyebabkan Azeroth bisa sampai seperti ini. So, tanpa berlama-lama lagi, let's begin. Oke, gue langsung mulai aja langsung dari asal-usul ras Elf terlebih dahulu ya, yang ada di dunia Warcraft, karena ceritanya langsung berhubungan dengan Sargeras. Nah, setelah waktu berlalu cukup lama, dunia Azeroth ini awalnya tuh berbentuk satu benua yang dinamakan benua Kalimdor. Nah, di tengah-tengah benua Kalimdor ini terdapat Well of Eternity, nah, yang berperan sebagai pusat yang memberikan kekuatan dan kehidupan buat Kalimdor. Nah, di sana ada makhluk hidup yang bernama ras Dark Troll yang tinggal dekat di Well of Eternity. Nah, kemudian mereka perlahan-lahan berubah menjadi elf atau Kaldore dengan ibu kotanya yang bernama Zin Azari. Energi dari world tersebut membuat mereka tuh menjadi makhluk immortal dan dengan kekuatan sihir yang hebat. Nah, para elf yang juga sambil berkelana di Kalimdor akhirnya bertemu dengan Cenarius, sang demigod penjaga hutan. Nah, di situ Cenarius mengajarkan para elf ini ilmu alam atau druidism. Lalu ada juga lagi Queen Azara, seorang highborn elf, dan para pengikutnya mendirikan kuil di dekat Well of Eternity. Nah, Queen Azara ini lebih tertarik dengan kekuatan Well of Eternity tersebut. Nah, jadi dia lebih pengen meneliti Well of Eternity. Nah, para elf ini awalnya hidup saling berdampingan dan damai di bawah arahan Cenarius dan Queen Azara sebagai pemimpin Highborn Elf. Queen Azara meminta para Highborn untuk meneliti dan mempelajari kekuatan Well of Eternity, dan akhirnya membuat mereka menjadi pelan-pelan menjadi sombong dan arogan, hingga akhirnya ada kesenjangan muncul ya antara Highborn Elf dan Night Elf akhirnya, karena Night Elf ini disebut sebagai kasta yang lebih rendah dan Highborn semacam kasta yang lebih tinggi. Nah, di sini mulai tensi ya, mulai tegang. Nah, Queen Azara dan para Highborn pengikutnya berhasil mengendalikan kekuatan Well of Eternity setelah sekian lama meneliti dan pelajari Well of Eternity. Nah, entah bagaimana caranya, tiba-tiba Sargeras dari alam The Great Dark Beyond menyadari bahwa ada suatu kekuatan yang muncul. Nah, ini lucu ya. Sargeras tuh jadi belum tahu letaknya Azeroth di mana. Jadi selama ini dia masih mencari-cari. Nanti entah mengapa tiba-tiba ada kekuatan gitu, ada semacam getaran kayak. Nah, akhirnya si Sargeras kayak nangkep, wih, ada bisa masuk nih, kayaknya nih Azeroth nih bisa masuk dari Well of Eternity. Nah, Queen Azara yang tadinya sudah dipimpin dengan damai baik, tiba-tiba mulai pelan-pelan dikuasai oleh keinginan untuk mendapatkan kekuatan lebih. Azara lewat pelayannya yang bernama Savius berhasil menghubungi Sargeras, dan mereka diam-diam membangun sebuah aliansi. Gila. Nah, Sargeras sama seperti sebelumnya menjanjikan kekuatan ya. Sebagai gantinya mereka mendapatkan akses untuk masuk lewat Well of Eternity. Nah, pasukan Burning Legion yang dipimpin Akimon dan Manolat kemudian masuk dan menyerang para elf, sehingga invasi terhadap Azeroth dimulai. Dan disinilah perang Ancient dimulai. Nah, para Night Elf tentu segera membentuk tim perlawanan di bawah pimpinan Lord Ravencrest. Ada Cenarius dan dua muridnya yaitu Malfurion dan Illidan Stormrage, dibantu oleh Tyrande juga dari Night Elf ya. Dia adalah Priest of Elun. Nah, Cenarius dan Wild Guards atau teman-temannya langsung pergi memerangi Burning Legion. Malfurion juga tidak tinggal diam, dia minta bantuan dari para Dragon Aspect
seperti Alexstrasza, Nosdormu, Ysera, dan Neltharion. Nah, Neltharion menyarankan untuk menggunakan Dagon Soul, semacam artifak yang mengandung kekuatan para Dagon Aspect untuk mengalahkan Burning Legion. Namun tanpa disangka-sangka jiwa Neltharion sebenarnya itu udah dikuasai oleh Old Gods. Dan ketika sedang perang terjadi, Neltharion malah menggunakan Dagon Soul itu ke bangsanya sendiri. Wow, sekaligus musnahkan Burning Legion dan para Night Elf. Nah, pengkhianatan Neltharion ini membuat para Dagon Aspect Alexstrasza sibuk ya ngurusin Neltharion, mengejar, dan sehingga meninggalkan para Night Elf. Malfurion yang mulai kehilangan sekutu merasa kewalahan karena masih harus menyerang Queen Azara, dan Burning Legion terus berdatangan dari Well of Eternity. Malfurion menyadari bahwa untuk menghentikan Legion hanya ada satu cara, yaitu menghancurkan Well of Eternity. Nah, Malfurion berhasil meyakinkan Cenarius, namun sayangnya Illidan keberatan ya, karena dia juga tertarik sebenarnya sama Well of Eternity untuk mempelajari kekuatannya. Illidan tapi memang dari dulu selalu hidup di bawah bayang-bayang saudaranya, Malfurion. Walau mereka memiliki guru yang sama, Cenarius, namun Illidan selalu lebih tertarik dengan kekuatan sihir daripada druidism atau ilmu alam. Situasi semakin diperparah ya ketika Illidan ini menyatakan cintanya pada Tyrande, namun ditolak karena Tyrande lebih memilih Malfurion sebagai kekasihnya. Nah, kemudian si Savius dari Highborn melihat hal ini dan memperdaya ya, sekaligus menghasut ya, agar untuk mendapatkan kekuatan lu mendingan datang ke Sargeras dan menerima kekuatan dari Sargeras. Illidan menerima tawaran itu karena dia udah lagi kondisinya lagi nggak bagus ya, mentalnya, jadinya dia menerima kekuatan tersebut. Sehingga ketika itu juga si Illidan menerima kekuatan Fel, membuat tubuhnya menjadi berubah dan matanya pun menjadi hijau. Namun di sini Illidan langsung menjalankan misinya untuk mencuri Dagon Soul dari Deathwing, dan dia akhirnya berhasil dan memberikannya kepada Highborn. Nah, Dagon Soul ini nanti bakal jadi kunci untuk buka portal secara keseluruhan ya dari Well of Eternity, jadi Sargeras bisa masuk juga. Tapi si Illidan ini masih waras. Dia punya tujuan tersendiri, yaitu untuk mempelajari dan menginfiltrasi Burning Legion. Tapi namun kedepannya tindakan ini hanya membuat dia semakin dibenci oleh rakyat sendiri dan bahkan saudaranya. Dan makanya di sini dia dimulai dijuluki The Betrayer atau sang pengkhianat. Nah, langsung kita balik ke cerita utama. Ini perang masih terjadi di bawah kepemimpinan Jared Shadowsong. Mereka akhirnya menyerang Queen Azara di Zin Azari ya, Well of Eternity di Zin Azari. Malfurion, Tyrande, dan Night Elf yang tersisa pergi untuk menghancurkan Well of Eternity. Nah, dan mereka bertemu juga lagi dengan Illidan yang udah bergabung dengan Highborn. Nah, di sini Illidan tuh mengaku dengan sengaja mendekati mereka agar mengetahui rencana Azara ya. Namun Malfurion nggak langsung percaya begitu aja dan curiga dengan sikap Illidan ini. Tapi dia tetap mengikuti caranya Illidan ini dan berhasil akhirnya mendapatkan Dagon Soul. Nah, Malfurion berhasil masuk ke istana Azara dan pertarungan dengan Azara terjadi. Malfurion menggunakan Dagon Soul ke arah Well of Eternity, dan Well of Eternity ini menjadi tidak stabil sehingga menghasilkan ledakan yang sangat besar, yang dahsyat. Nah, ledakan dahsyat ini akhirnya membuat struktur geografis benua Azeroth berubah ya. Bekas ledakan Well of Eternity itu menjadi maelstrom, dan beberapa daratan jadi hilang dan jadi pulau di sekitarnya.
gila. Nah, Legion pada akhirnya berhasil dihentikan. Namun Malfurion, Tyrande, Cenarius, dan beberapa Highborn yang selamat dari ledakan tersebut, mereka kabur mencari tanah yang baru ke Mount Hyjal. Nah, Queen Azara dan pengikutnya yang setia terhisap masuk ke Maelstrom dan menghilang. Setelah itu mereka yang masih hidup, Malfurion, Tyrande, para Night Elf, beberapa Highborn yang membantu seperti Dathemar pergi mengungsi ke Mount Hyjal dan berencana membangun kembali ras mereka ya, dan mencoba hidup tenang aja dari mereka. Nah, setibanya di sana mereka terkejut karena tiba-tiba ada semacam danau atau mata air kecil dan Illidan sedang berdiri di sana. Ya, nggak salah lagi, mata air kecil itu atau danau tersebut adalah Well of Eternity. Ternyata sebelum meledak, Illidan sempat mengambil beberapa botol Well of Eternity dan dibawa bersamanya. Illidan merasa bahwa Well of Eternity ini diperlukan untuk melawan Burning Legion jika sewaktu-waktu mereka kembali. Beberapa Highborn setuju dengan Illidan, namun para Night Elf tentu tidak setuju ya, karena mereka udah tahu baru aja kemarin udah ngalahin, tahu-tahu di sini ada lagi. Di sini para Night Elf dan Malfurion sangat marah sehingga mereka memutuskan untuk menghukum dan memenjarakan Illidan selamanya. Malfurion meminta Maiev Shadowsong untuk menjaga dan mengawasi Illidan sama dia dihukum. Namun Well of Eternity yang kedua sudah terbentuk dan para Dagon aspek seperti Alexstrasza, Ysera, dan Nosdormu langsung merasakan Well of Eternity ini lagi. Mereka langsung menuju ke Mount Hyjal dan di sini Dagon aspek segera membuat pohon yang sangat besar untuk menutupi Well of Eternity sehingga mereka tidak terlihat dari luar. Nah, setelah itu mereka juga memberkati pohon tersebut sehingga Well tersebut tuh gak bisa memberikan sinyal ya ke Burning Legion, sekaligus membuat para Night Elf menjadi tambah kuat ketika menggunakan Well of Eternity. Nah, pohon ini disebut Nordasil dan disinilah para Night Elf akhirnya bersumpah untuk menjaganya. Lalu bagaimana dengan nasib para Highborn? Malfurion gak peduli. Dia hanya mengingatkan mereka agar tidak menggunakan kekuatan sihir lagi, kemudian mereka diusir dari Mount Hyjal. Nah, para Highborn ini setuju-setuju aja dan Dathemar memimpin mereka pergi dari Mount Hyjal. Nah, mereka berlayar dari Kalidor ke timur, yaitu tempat datarannya human, yaitu Eastern Kingdom. Jadi begitulah kira-kira cerita tentang cikal bakal masalah yang disebabkan Well of Eternity ini yang udah gue bilang sebelumnya. Dan cukup sampai di sini dulu videonya yang bagian kedua tentang kebangkitan ras Night Elf, terjadinya perang Ancient dan The Great Sundering yang menyebabkan Azeroth seperti sampai saat ini. Gue bakal lanjut lagi dengan video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kalau kalian tertarik juga dengan lanjutannya boleh drop di kolom komentar ya. See you in the next video. Vinozy sign out.